Kalau ini kondisi mau kondusif, tolong mereka geser karena kita dari pagi sudah di sini. Paslon 03 yang menang. Iya. Lagi lalu terjadi kevakuman kekuasaan dan itu harus dicegah. Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam satu negara, ya. Itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perebutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada berita yang menarik teman-teman ya dari demo kemarin tanggal 1 Maret. Jadi selain kita lihat adanya Reply Harun. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Kalau Reply sih gak aneh ya, karena memang kita tahu lah posisinya kayak gimana. Jadi kalau misalkan dia ikut demo pun saya secara pribadi sih gak aneh ya. Namun ada satu hal yang menarik yang membuat saya sih agak geli juga ya, ketika ada salah satu pendemo yang mengaku sebagai alumni UI dan dia juga menegaskan bahwa dia datang ikut demo itu bukan karena sebagai pendukung Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo. Dan dia menegaskan lagi bahwa kedatangannya ikut demo itu untuk benar-benar murni kepeduliannya terhadap negara, bahkan lebih jauh lagi dia kepeduliannya terhadap anak cucunya. Kami alma mater UI datang ke sini bukan untuk Anies dan bukan juga untuk Ganjar, tapi untuk negara Republik Indonesia ini, untuk anak cucu kami dan untuk rakyat Indonesia. Kami memperjuangkan demokrasi, kami memperjuangkan hak kami memperjuangkan kebenaran yang ada. Merdeka! 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 Karena kami juga sudah merdeka dalam hal ini. Terima kasih. Itu kami alma mater UI yang pada hari ini hadir dari angkatan 70 sampai angkatan tahun 2000. Alhamdulillah. Dan ini tanggal 5 besok kami akan lebih banyak lagi untuk datang. Insyaallah dengan adik-adik kami mahasiswa. Lebih banyak. Terima kasih. Doakan semua. Satu tujuan kita. Siap, Paslon nomor 1. Presiden harus jadi. Itulah teman-teman ya. Ya saya sih paham aja ya kalau misalkan melihat karakter orang-orang seperti ini yang ngakunya independen, tidak punya kepentingan, tidak terafiliasi dengan partai atau tidak mendukung salah satu paslon manapun, tapi di ujung ya ketahuan juga ya teman-teman. Itu sih udah banyak orang kayak gitu. Jadi ya kita maklumin aja lah, mungkin bapak ini belum ngopi ya, atau mungkin juga agak enak karena mungkin di sekitar beliau banyak pendukung dari Anies Baswedan, kita gak tahu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat bagaimana komentar netizen tentang demo 1 Maret kemarin. Jangan lupa untuk subscribe channel update untuk mendapatkan informasi politik Indonesia khususnya pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Buat pendukung 01, 03, silakan turun aja ke jalannya, silakan. Pada aksi 1 Maret, kalian harus turun sebanyak-banyaknya, ya. Karena kenapa? Saya juga selama ini capek. Kalau kalian turun ke jalan itu, saya terhibur. Kalian itu jadi tontonan saya, ya. Tapi jangan lupa bawa masing-masing nasi bungkus ya, biar nggak kelaparan, dan bawa air yang secukupnya biar nggak kepanasan dan kehausan. Oke, buat kalian silakan turun ya, silakan. Satu, kami Gerakan Jaga Jakarta, Jaga Indonesia berkomitmen selalu menjaga kedaulatan, ketuhanan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Setuju? Dua, kami menolak usulan hak angket dan gerakan pemakzulan presiden. Setuju? Tiga, mendukung penuh kepemimpinan Presiden RI Haji Joko Widodo hingga akhir masa jabatan. Setuju? Empat, kami Gerakan Jaga Jakarta, Jaga Indonesia berkomitmen mengawal hasil pemilu 2024 berjalan damai dan konvensional. Setuju? Lima, mengutuk keras kepada oknum-oknum yang ingin melakukan pemakzulan terhadap Presiden Republik Indonesia. Kita NKRI, setuju? Kita Merah Putih, setuju?
Kalau ini kondisi mau kondusif, tolong mereka geser karena kita dari pagi sudah di sini. Kekompak. Gimana sih teman-teman rasanya jadi pendukung 02? Enak kan? Enak banget karena sekarang tuh kita bisa menonton sebuah tontonan-tontonan yang sangat unik sekali. Ya, di mana ada pendukung 01 sama pendukung 03 sepakat mau bikin demo tanggal 1 bulan 3 biar katanya mereka pilih itu tanggal 1 bulan 3 biar biar erat sama salam 4 jari, salam 4 jari. Tapi begitu sampai di lokasi nggak kompak anjir, hampir rusuh. Hampir berantem. Pendukung 01 minta agar pendukung 03 itu geser. Anjir, lu kan mereka kan ahli soal angin, pengendali udara. Kenapa nggak digeser pakai? Mana nih kontaknya Pak Mandor PC Kepala Muhammad? Malam Bapak. Oh iya. Apa sih? Halo. Bro. Lu udah dapat kabar belum? Kalau ternyata di alam mimpi paslon 03 yang menang. Iya. Gue baru dapat kabar dari teman-teman yang ada di alam mimpi kalau ternyata memang paslon 03 di sana yang menang. Iya, makanya gini, maksud gue telepon lu, kita melakukan aksi perkorupsian di sana, ya. Ini lumayan ini. Program unggulan paslon 03 kan itu banyak juga, itu ada 21 program unggulan senilai 500 triliun dalam setahun. Kan itu lumayan tuh. Di antaranya nih ada uang saku kader posyandu, 10 juta hunian punya rumah, internet gratis. Kan? Maksud saya gini, kita incer dulu ini program yang 10 juta hunian punya rumah semudah punya motor, karena ini adalah proyek pembangunan. Paling gampang kita korupsi di situ, ya kan? Iya, ini lahan basah, ini bisa kita dapat keuntungan besar di sini. Iya, sama kayak biasanya kalau kita ngerjain proyek jalan, kayak gitu strateginya, ya kan? Dan kan dalam satu hunian itu kan itu udah dianggarkan tuh, dalam satu hunian itu udah dianggarkan semennya sekian, pasirnya sekian. Nah maksud gue gini. Misalkan dalam satu hunian itu anggaran semennya adalah 50 sak semen, harga semen sekarang kan 60.000. Berarti kalau 50 sak semen dalam satu hunian itu udah ada 3 juta anggaran di situ. Ini khusus semen, udah ada 3 juta anggaran khusus semen di situ. Nah, nanti di lapangan kita pesannya itu cuma 25 semen aja di toko. Ya, nggak usah pakai nota. Tapi minta nota kosong dari toko yang udah distempel. Ya, gunanya apa? Biar nanti kita bisa tulis di situ bahwa kita memang benar memesan semen itu sebanyak 50 sak, padahal kita cuma pesan 25 sak, ya kan? Di situ kan kita udah untung 1.500.000 di situ. Nah, apalagi kalau kita gituin semuanya tuh, pasirnya, kawatnya, atapnya, tegelnya, semuanya digituin, untung banyak kita, ya kan? Istilahnya kita minimaliskan penggunaan bahan-bahan di lapangan, gitu caranya. Tapi laporannya tetap utuh. Iya, kalau masalah cepat rusak atau enggaknya nggak usah khawatir, ya. Nanti kita ngomong ini adalah fenomena alam. Misalnya kalau ada dindingnya cepat retak atau apa segala macam, tinggal ngomong ini fenomena alam. Udah beres, kelar, ya kan? Siapa itu Gibran? Bisa apa itu Gibran? Dan kami tersinggung begitu dia ngomong people power tidak ada orangnya. Sekarang sedikit, besok Tritulah tanggal 1 Maret nantikan kami di sini lagi. Kami menantang dan kami menerima tantangan dari Gibran. Jangan main-main dengan rakyat Indonesia. Apalagi Gibran, mohon maaf, ijazahnya aja nggak jelas. Anda jelasin dulu hidup Anda, baru ngurusin negara ini. Siapa Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anies yang ganteng. Tolong urusin lo yang keliaran di depan kantor DPR dan di depan kantor KPU. Ada itu yang berini kuning itu, dia bilang bukan untuk Pak Anies, bukan untuk Pak Ganjar, melainkan untuk masyarakat negara NKRI. Tapi terakhir dia bernarasi hidup 01, Anies harus jadi presiden. Jadi Nis, saran saya, lo itu mungkin mau calon gubernur nanti ya. Urus itu hanya ikat, jangan sampai keliaran di sana sini itu. Gak enak ngelihatnya. Narasi apa? Kalian mau apa hak angket tuh? Angket aja.
DPR angket, Pak Prabowo angket, Pak Jokowi angket. Nah, kalau urusan yang rampas undang-undang aset koruptor tuh jangan diangket karena bahaya. Nasdem itu nanti miskin, PSKS nanti miskin, PDI nanti miskin, lo juga nanti miskin, Nis. Jadi lo itu udah kelewat batas, Nis. Ingat ya, Abah Aos pernah berjanji apabila Anies Rashid Baswedan kalah, dia angkat kaki dari NKRI. Angkat kaki ke Yaman. Ntar lagi kami akan menagih janji kalian itu. Lihat aja. Teruslah kau bikin propaganda di Indonesia. Teruslah kau bikin kerusuhan di Indonesia. Nanti giliran kami yang demo. Demo bukan demo tentang hak angket, hak angkat, hak angkot. Kami demo menagih janji ucap dari Abah Aos, angkat kaki ke Yaman. Itulah nanti. Lihat aja nanti. Perbuatan lu itu udah kelewat batas, Anies, Yohanes. Masyarakat sudah sabar, udah kelewat sabar. Nanti kalau udah kelewat batas kayak gini meledak nanti. Rakyat Indonesia itu udah cerdas. Kalau kalian mau hak angket undang-undang perampasan aset koruptor, mungkin ramai. Tapi kalau hak angket cuma sebelah pihak, cuma ke Pilpres, tidak ke DPR, tidak ke DPD, itulah menunjukkan kalian itu hati busuk. Busuk hati kalian itu. Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru Bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran. Aneh, saya gak tahu. Wah, 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 wah. Nampak. Aduh, masa kalah sama netizen sih? Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Ternyata mah ya, kalau orang udah katanya benci sama mentingin kepentingannya sendiri, hasilnya ya kayak tadi itu. Ini deh, gue perjelas lagi masalah sembako murah yang katanya bansos di Jakarta. Duh, perhatikan nih foto ini. Latar belakang spanduknya tuh sama banget ya, sembako murah. Di sana tulisannya bukan bansos. Dan lihat warna tasnya, kuning muda. Sebenarnya gue udah pernah ngejelasin masalah ini. Tapi sekali lagi lah, gue jelasin, gue tegasin. Tuh lihat warna merah, warna biru, warna orange, warna hijau. Berarti kalau warna-warna itu melambangkan warna partai atau warna kampanye, berarti yang itu juga turut ikut-ikutan dong ya. Daripada sibuk teriak sana-kemari masalah kecurangan dan tuduh-tuduh pihak lain melakukan kecurangan, coba deh introspeksi sendiri. Apakah benar-benar nggak ngelakuin kecurangan? Nah, kalau ada berita kayak gini gimana? Temuan lembaga survei, si hijau dan si merah ternyata paling banyak melakukan serangan fajar. Masih yakin mau gunakan hak angket? Terus kalau misalnya sampai ini terusut, bukannya jelek sendiri yang ketahuan? Udahlah, legowo dan terima apa hasil pilihan rakyat. Daripada maksa-maksain, akhirnya jelek sendiri yang kebongkar. Pemajulan, presiden mau dimajukan, dia pikir bisa seperti Pak Harto itu. Pak Harto itu dipilih oleh musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan oleh MPR. Kalau sekarang ini dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kalau mau memajukan itu, rakyat yang bisa memajukan. DPR tidak berhak memberhentikan presiden. Kalau Prabowo menang nanti saya nggak tahu lah. Bisa-bisa si Ganjar sama si Anies ini masuk penjara. Ya, kalau dia mau, saya beritahu aja, masuk penjara. Karena dia tidak tahu undang-undang itu. Pakar-pakar pengamat militer itu seenaknya aja ngomong. Komentarin lah sama si Masington itu, yang goblok juga itu orang.
Ya, wah, bagaimana Menteri Pertahanan nggak bisa tahu datanya? Ini orang kapan dia belajar pertahanan? Menurut saya PDIP ini ketakutan kalah. Dan memang nanti akan tenggelam juga kapalnya itu. Udah nggak cocok berlayar di bumi Nusantara ini. Karena kalau 20 Oktober 2024 itu presiden baru belum dilantik, ya, jadi negara ini berada dalam apa yang disebut dengan krisis konstitusional, ya. Sebab presiden habis masa jabatannya, ya, wakil presiden habis, menteri bubar semua, triumvirat nggak ada lagi, lalu terjadi kevakuman kekuasaan, dan itu harus dicegah. Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam suatu negara, ya. Itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perebutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain kalau dalam suasana konflik dengan negara-negara yang lain. Saya pengalaman menangani soal itu pada tahun 1998, ya, barangkali adik-adik mahasiswa mungkin baru lahir atau mungkin belum lahir pada waktu itu. Bagaimana dalam situasi yang sangat-sangat sulit, saya harus meyakinkan Presiden Soeharto tidak punya pilihan kecuali Pak Harto mundur. Yang ngomong itu saya berdua sama Pak Saadilah Mursyid. Pak Harto kemudian bilang, Bril, kamu atur bagaimana cara berhentinya. Nah, maka saya menyusun teks pidato pengunduran diri Pak Harto yang dibacakan tanggal 21 Mei tahun 1998, dan bagaimana kita mengatur perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Itu nggak ada jarak waktu, hanya berapa detik. Jadi saya bilang Pak Harto, besok pagi Bapak bacakan ini, dan Pak Habibie sudah berdiri di situ. Begitu Pak Harto selesai menyatakan pengunduran diri, hanya hitungan detik Pak Habibie mengatakan diangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Tidak di hadapan MPR, tapi di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Jadi saya kira-kira jam 2 malam, pun Ketua Mahkamah Agung Pak Sarwata pada waktu itu, nggak Sarwata, besok tolong Bapak datang ke istana jam 8 pagi. Pakai toga. Kenapa Pak Yusril? Bapak jangan tanya, keadaan lagi genting. Pak Harto suruh Bapak datang. Besoknya dia datang pagi-pagi dan pakai toga terbalik. Dia bilang, Pak Yusril jangan ngerjain saya ini. Bener nih, kalau salah habis kita Mahkamah Agung. Saya sudah konsultasi dengan guru saya, mungkin saudara tahu, Profesor Ismail Suni, yang guru saya di Fakultas Hukum kita ini sudah almarhum. Dulu beliau jadi ketua jurusan Hukum Tata Negara, kemudian beliau jadi duta besar di Arab Saudi, saya menggantikan jadi ketua jurusan Hukum Tata Negara. Nah, jadi sampai pada waktu itu Pak Ismail Suni itu bicara lewat telepon kepada Pak Sarwata, mengatakan, Pak Ketua Mahkamah Agung, apa yang dirancang oleh Yusril benar. Saya jamin itu tidak akan salah. Jadi saya waktu itu agak seperti orang mempertaruhkan nyawa juga, ya, mengganti presiden dalam suasana genting seperti itu, bisa dibunuh orang juga saya pikir. Untung Fakultas Hukum UI ini ada Profesor Ismail Suni dan ada almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid yang menyatakan apa yang dilakukan proses pemberhentian Pak Harto dan penggantian Habibie sebagai presiden itu adalah sah dan konstitusional. Kalau enggak, habis kita. Pada waktu itu jadi polemik antara guru besar UI dan guru besar Unhas di Makassar, ya. Karena guru besar Unhas ada yang menolak itu, tapi guru besar UI mempertahankan itu, dan saya kira akhirnya negara ini terselamatkan daripada konflik, bisa jadi perang saudara juga pada waktu itu kalau tidak diatasi dengan hati-hati. Jadi kita berharap walaupun ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, ya nggak apa-apa, jalan aja, dan putusan sengketa itu final and binding, dan nanti presiden barunya tetap dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 apapun yang terjadi.